Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rian. Sekarang kita masuk di pertemuan yang ke-11 di mata kuliah pengantar AI untuk bisnis, di mana di pertemuan ke-11 kali ini kita akan membahas tentang desain AI yang etis ya. Nah, di pertemuan kali ini kita lebih akan membahas tentang prinsip daripada etika pas pengembangan AI-nya nanti, kemudian gimana caranya untuk menghindari bias dan diskriminasi dalam sistem AI, dan kita akan mengenal beberapa studi kasus daripada etika AI-nya. Nah, yang pertama yang kita bahas itu tentang prinsip etika dalam pengembangan produk AI. Nah, untuk perancang produk user friendly untuk mengumpulkan data yang lebih baik, ini yang pertama. Jadi kita perlu membuat produk yang secara UX ya, atau user experience itu mudah digunakan ya. Ini lebih ngomongin soal desain, gimana cara kita menempatkan produk AI-nya kayak gimana. Kalau kita udah ngomongin soal produk AI yang digunakan oleh customer banyak ya, atau oleh klien gitu, biasanya klien itu nggak mau tahu gimana cara ngodingnya. Yang penting klien itu bisa menggunakannya secara gampang, secara mudah dan efisien gitu ya. Kemudian yang kedua, memprioritaskan business understanding dan business value dibanding algoritma yang canggih ya. Ini juga perlu diperhatikan, jadi masing-masing bisnis itu kan beda-beda, datanya juga kan beda-beda. Makanya nanti aplikasi daripada AI-nya pun beda-beda tergantung daripada data dari perusahaannya gitu. Nah, yang ketiga itu memanfaatkan kecerdasan mesin untuk mendukung kemampuan manusia. Ya, ini lebih ke AI-nya. Nah, yang pertama itu ngomongin soal user friendly. User friendly itu kan tadi udah saya bahas sebenarnya, prinsip untuk menekankan pentingnya merancang produk yang memfasilitasi pengumpulan data yang akurat dan bermakna. Karena data secara inherent dibentuk oleh alat yang digunakan untuk mengumpulkannya. Oke, jadi lebih ke gimana caranya kita bikin sistem yang bisa mengumpulkan data yang berkualitas gitu. Jika produk dirancang dengan buruk, ini dapat menghasilkan data yang tidak lengkap. Oke, jadi sistemnya itu udah include mengumpulkan data juga, untuk kemudian nanti data yang baru akan menjadi data update ya. Data update ini biasanya nanti akan di running lagi untuk melakukan proses machine learning lagi gitu. Jadi AI-nya itu belajar terus setiap ada data yang baru. Ini juga nanti balik lagi ke bias daripada sistem AI-nya. Prinsipnya itu menghindari bias ya, mana data yang dikumpulkan ini jadi lebih inklusif. Maksudnya inklusif itu lebih akurat lah, lebih spesifik, kemudian lebih berkualitas dan dapat mempresentasikan populasi yang sebenarnya. Ini juga paling penting. Kemarin kita udah bahas tentang imbalance datanya ya, sehingga model AI ini dihasilkan lebih adil dan merata. Ini ada beberapa produk atau kasusnya. Jadi Google itu menyediakan akses internet ke daerah terpencil menggunakan balon udara, dimana di Indonesia ini proyek ini sempat diuji coba sejak 2014, terutama di area yang sulit dijangkau infrastruktur internet. Nah, proyek ini itu memungkinkan komunitas di wilayah 3T yang terluar tertinggal ini mendapatkan akses internet. Ya, intinya itu. Nah, sebenarnya akses internet itu yang disebar ke seluruh wilayah yang terpencil itu sebenarnya untuk mengumpulkan data juga nih teman-teman ya. Jadi biar masyarakat yang ada di sana juga pun di collecting datanya secara tidak langsung ya. Kalau teman-teman mau menggunakan internet, itu secara tidak langsung teman-teman historinya itu dijadikan riwayat di Google. Jadi kecenderungan orang-orang itu melakukan searching itu di bagian mana, atau itu buat counting juga, buat agregasi untuk suatu trending keyword atau suatu trending isu gitu. Dengan menyediakan akses internet ini bisa memungkinkan data lebih inklusif ya, maksudnya lebih merata ya, lebih menyeluruh dari semua populasi yang kemungkinan tadinya belum terwakili. Ya, tujuannya tadi nanti untuk mencegah bias ya, jangan sampai kita itu pakai datanya itu hanya di data Pulau Jawa aja, masyarakat Pulau Jawa aja, tapi pulau-pulau yang lain tidak kita lakukan pengumpulan data, sehingga sistem AI-nya itu hanya cenderung bisa melakukan prediksi untuk orang-orang yang ada di Pulau Jawa gitu. Itu ya, intinya itu.